Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nanti Bu Ayu akan memberikan sebuah video pembelajaran yang membahas materi tentang apa saja yang ada di LKS. Jadi nanti kalian harus simak baik-baik ya. Ini nggak usah lama-lama. Selamat menonton anak-anak. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia kalau kalian punya bukunya adik-adik. Bacalah kalimat tersebut secara lisan. Nah, di sini ada percakapan Lani, Ibu Siti dan Siti. Nah, di sini Lani kemarin kita belajar di pembelajaran 4 bahwa Lani itu malu untuk latihan menari bersama teman-temannya. Nah, ini gambar yang pertama. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, di sini Ibu Siti berkata, "Silahkan masuk Lani." Kira-kira Lani mengucapkan apa ya adik-adik ya? Nah, mungkin Lani mengucapkan seperti ini. "Selamat sore Bu, apakah Siti ada Bu?" Nah, mungkin jawabnya mamahnya Siti atau ibunya Siti, "Ada, silahkan masuk Lani." Nah, seperti itu. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Nah, di sini Lani percakapannya, "Saya malu Siti." Kira-kira yang diucapkan Siti bagaimana? Nah, mungkin diucapkan Siti, "Ayo Lani, kita latihan menari bersama." Percakapan berikutnya, Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Nah, di sini Udin berkata, "Ayo Lani, bergabung bersama kami." Nah, Lani kira-kira mengucapkan apa ya dalam percakapan ini? Bisa jadi mengucapkan seperti ini adik-adik. "Terima kasih ya teman-teman," gitu ya. Karena mereka sudah mengajak si Lani untuk latihan menari. Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo ikut datang berlatih ke rumahku Lani," kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, ini adalah pengalaman Lani yang Lani ceritakan tentang berlatih menari bersama teman-temannya. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, mereka harusnya apa adik-adik? Ya rukun, ya kompak, tidak bertengkar, saling mendukung. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ini menjaga kekompakan, kerukunan saat bermain itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Nah, ini adalah lambang Pancasila, simbol Pancasila, khususnya sila keberapa nih adik-adik? Ya, ini sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia.
Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain itu apa saja ya? Nah, kita lihat di sini penerapan sila ketiga. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama tanpa memilih-milih suku, tanpa memilih-milih agama. Pokoknya bermain dengan semua teman-teman kalian. Lalu menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Itu juga penerapan sila ketiga Pancasila. Tidak mengejek teman yang kalah bermain ya. Tidak mengejek teman yang malu, malah kita harusnya mendukung, mengajak. Mau menerima kekurangan teman, itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini. Nah, Kak Citra punya contoh cerita pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga. Ya, aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Nah, cerita ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman. Tadi cerita Lani itu juga merupakan penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman-teman. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, Kak Citra punya 3 gambar. Apakah 3 gambar ini menerapkan sila ketiga Pancasila? Gambar yang pertama bermain sepak bola bersama teman. Dengan rukun, yaitu tidak ada pertengkaran. Bagaimana adik-adik? Ya, ini menerapkan sila ketiga Pancasila. Lalu yang kedua itu berdiskusi ya. Wajah mereka tidak ada yang kelihatan marah. Mereka rukun ya di sini, berarti juga menerapkan sila ketiga. Lalu berlatih menyanyi bersama ya di sini ya. Nah, ini ada kerukunan, ada kekompakan juga, berarti juga menunjukkan penerapan sila ketiga Pancasila. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Pasti seneng nih adik-adik ya kalau bermain lari-lari. Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Tibalah saatnya pentas seni Hari Kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Jadi di sini Udin dan teman-temannya menyanyikan lagu wajib belajar. Nanti adik-adik bisa lihat di channel YouTube Kak Citra, lagu wajib belajar. Kalian bisa pelajari dengan orang tua kalian atau dengan teman dan guru kalian. Apakah ada kalimat ajakan dalam lagu itu? Coba garis bawahi atau kalian sebutkan kalimat ajakannya. Nah, di sini ya, kita lihat lagi. Apakah di sini ada kalimat ajakannya? Ya, ada adik-adik. Kalian harus ingat bahwa kalimat ajakan itu biasanya ditandai dengan adanya kata mari dan ayo. Nah, di sini Kak Citra menemukan ada kalimat ajakan. Yang pertama adalah mari kita laksanakan wajib belajar. Yang kedua adalah ayo kita giatkan wajib belajar. Nah, di sini seharusnya karena ini berupa tulisan diakhiri dengan tanda seru. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama oleh Udin dan teman-temannya. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah.
Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Jadi di sini sebelum mereka menyanyikan lagu wajib belajar, mereka itu mengadakan musyawarah lagu apa yang akan dinyanyikan. Nah, di sini saat bermusyawarah mereka menentukan terlebih dahulu lagunya apa, lalu kita musyawarahkan sehingga terpilihlah lagu wajib belajar. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan oleh teman-teman Udin. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Tentu adik-adik masih ingat kan bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian harus hafal sila pertama sampai sila kelima. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Nah, di sini lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain. Jadi kalau kalian bermain di tempat bermain dengan teman-teman kalian bisa menerapkan sila keempat Pancasila. Pertama, berdiskusi tentang aturan permainan. Nah, kalian mau main apa? Diskusikan dulu aturannya. Lalu, kita juga dalam bermain harus menghargai perbedaan pendapat. Mungkin temanmu ingin bermain kasti, atau temanmu yang lain ingin bermain sepak bola. Sedangkan kalian ingin bermain misalnya bentengan. Nah, kalian tetap harus saling menghargai walaupun berbeda pendapat. Menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Menerima keputusan musyawarahnya dengan lapang dada. Misalnya dimusyawarahkan akhirnya main kasti. Nah, kalian harus menerimanya. Tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Jadi kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian. Para siswa bergotong royong merapikan kelas. Merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila kelima dan bunyinya? Ayo, lambang sila kelima apa adik-adik? Ya, sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain adalah, nah ini contohnya adalah berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman. Itu juga merupakan penerapan sila kelima. Bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang. Bergotong royong membersihkan tempat bermain. Itu adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila. Kita pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Nah, di sini ada 2 gambar, yaitu gambar gotong royong dan gambar musyawarah. Maka mana yang sesuai dengan sila keempat dan mana yang sesuai dengan sila kelima? Yang sesuai dengan sila keempat adalah yang bermusyawarah. Sedangkan yang bergotong royong itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil
menuju yang terbesar atau sebaliknya ya dari yang terbesar. Kak Citra punya 3 bilangan di sini, yaitu 481, 357, dan 531. Adik-adik harus ingat ketika mengurutkan suatu bilangan, kita urutkan dari ratusannya dulu. Ya, kita lihat ratusannya dulu. Nah, jika angka ratusannya berbeda, maka bisa langsung kita urutkan. Di sini angka ratusannya yang pertama adalah angka 4, lalu 3, lalu 5. Nah, kalau yang diurutkannya dari yang terkecil, maka dari 4, 3, dan 5, maka yang paling kecil adalah angka yang ratusannya 3. Maka urutan yang pertama yang terkecil adalah 357. Setelah itu 4 dan 5 mana yang lebih kecil? Ya, 4. Berarti bilangan berikutnya adalah 481. Maka yang terakhir bilangan yang terbesar adalah 531. Lalu bagaimana jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil? Sama caranya seperti tadi, kita lihat ratusannya terlebih dahulu. Maka yang paling besar adalah 531. Setelah itu 481 dan yang paling kecil adalah 357. Kak Citra masih punya contoh berikutnya. Ada 3 bilangan lagi, 671, 623, dan 654. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Nah, kebetulan di sini angka ratusannya sama, yaitu 6. Maka tidak bisa diurutkan. Lalu kita lihat berikutnya adalah puluhannya. Jika puluhannya sudah berbeda, maka bisa kita urutkan. Jika diurutkan dari yang terkecil, kita lihat puluhannya adik-adik, karena ratusannya sama. Puluhannya 7, 2, dan 5. Mana yang terkecil? Ya, pastinya yang 2 ini. Maka yang terkecil adalah bilangan 623. Setelah itu adalah bilangan yang mana? 654. Lalu yang terakhir adalah 671. Sedangkan jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka urutannya kita lihat juga puluhannya tadi. 671, lalu 654. Terakhir yang paling kecil adalah 623. Nah, ini kalau ratusannya sama. Kak Citra masih punya lagi. Nah, di sini ada 3 bilangan, 127, 125, dan 129. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Angka ratusannya ternyata sama, yaitu 1 atau 100. Tadi Kak Citra sudah bilang, kalau ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Dan ternyata di sini puluhannya juga sama, yaitu 2 semua, atau 20 nilainya. Nah, kalau seperti itu bagaimana mengurutkannya Kak Citra? Maka kita lihat satuannya. Jika satuannya berbeda, langsung kita urutkan. Kebetulan di sini satuannya berbeda, 7, 5, 9. Maka kita urutkan dari yang terkecil dengan melihat satuannya. 7, 5, 9. Mana satuan yang paling kecil? Ya, 5. Maka yang paling kecil pertama adalah bilangan 125. Setelah itu 127 dan terakhir adalah 129. Jika kebalikannya diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka yang paling besar adalah 129 dan yang paling kecil adalah 125. Jadi 127 itu terletak di tengah karena dia terbesar kedua. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran yang mengajarkan kalian tentang pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kalian kan sudah menyimak baik-baik. Sekarang Bu Ayu akan memberikan kalian tugas. Yang pertama adalah latihan pembelajaran 5 yang ada pada halaman 48 sampai 49. Kalian kerjakan poin A pilihan ganda dan poin B isian.
Lalu setelah latihan pembelajaran 5, Bu Ayu juga berharap kalian mengerjakan latihan pembelajaran 6 yang ada pada halaman 51 sampai 52. Nanti kalian kerjakan ada poin A pilihan ganda dan juga poin B isian ya. Sama Bu Ayu harap kalian mengerjakan dengan bersungguh-sungguh, tetap belajar terus walaupun hanya belajar di rumah, tapi jangan pernah menyerah dan tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, mungkin itu aja yang Bu Ayu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.